Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya tidak pernah bosan ceritakan tentang perjalanan Yusuf. Mengapa demikian? Supaya kita tahu ada kalanya Tuhan mengizinkan sesuatu yang nampak buruk, tetapi kalau kita ikuti perjalanannya, kita mengerti bahwa sebenarnya Tuhan sedang membawa kita naik dari satu level ke level berikutnya. Supaya kita mengerti sekarang, saya ingin mulai dengan katakan bahwa ujian SD itu tidak mungkin sama dengan ujian SMP. Begitu pula berikutnya dengan ujian SMA dan sampai kepada ujian mahasiswa. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Bila ada pemirsa dan jemaat yang sedang berada dalam ruang ujian, beri kami kesabaran, beri kami kekuatan dan anugerah, dan melihat bahwa Tuhan sedang memproses kami untuk lebih maju lagi dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian pasal 39 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Mari kita mulai lihat perjalanan Yusuf, saudara sekalian. Dia dibuang ke dalam lubang sumur. Kabar baiknya apa, saudara sekalian? Di sumur kering itu tidak ada gas beracun. Di sumur kering itu yang penuh dengan daun-daun, tidak ada ular, kalajengking, atau kaki seribu yang bisa gigit dia dan buat dia mati. Tidak ada. Apa tujuan Tuhan dengan mengizinkan Yusuf masuk ke dalam lubang sumur? Dibuang ke lubang sumur. Supaya dia tahu bahwa ke depan jalan tertutup. Dengar baik apa yang saya katakan ini. Bagi saudara mungkin yang sedang mengalami hal yang sama. Ke depan jalan tertutup, ke belakang jalan tertutup, ke kiri jalan tertutup, ke kanan tertutup juga. Hanya satu yang terbuka, yaitu ke atas. Kemana? Kepada Tuhan. Dengar baik apa yang saya katakan. Dan memang benar kemudian dia ditarik oleh saudara-saudaranya, walaupun tujuannya untuk dijual. Tapi dia tidak jadi mati dalam lubang sumur itu. Nah, kemudian yang kedua, dijual sebagai budak. Katanya perjalanannya kemungkinan besar antara 300 km lebih. Tentu dia jalan kaki. Bisa jadi tanpa alas kaki. Kakinya berdarah. Dia juga dirantai supaya dia tidak lari. Tetapi kabar baiknya apa? Itu kafilah, itu pedagang-pedagang di Timur Tengah itu datang dari Asyur ke Mesir. Kenapa bukan kafilah yang datang dari Mesir ke Asyur atau dari selatan ke utara? Tuhan luar biasa. Tuhan memang merencanakan untuk dia dibawa ke tempat dia nanti sampai ke puncak. Setelah itu dijual kepada Potifar. Potifar itu pengawal raja. Sebenarnya dia makin dekat kepada istana Firaun. Tapi sudah lihat di sini, kemudian dia difitnah oleh istri Potifar. Dan tanpa tanya, saya mau kata pada saudara sekalian, kalau sudah mendengar laporan dari istri saudara, kemudian dia mau diperkosa orang misalnya, saya yakin bahwa saudara kemudian ambil pisau tusuk langsung. Tapi kenapa Potifar tidak melakukannya? Nah, kenapa dia diangkat Tuhan dari rumah Potifar? Karena kalau misalnya semua aman dan terkendali, maka dia diangkat menjadi general manager dari PT-nya Potifar. Jauh dari istana raja. Luar biasa hikmat Tuhan. Kemudian apa? Dia dimasukkan ke penjara. Di penjara apa? Penjara Firaun. Makin dekat dia ke tempat tujuan. Nah, itu yang kita baca tadi, saudara sekalian. Perhatikan lagi. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dimasukkan ke penjara, Tuhan menyertai. Ya. Apa? Di bagian terakhir ayat 23. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara sekalian, saudara tentu pernah dengar cerita di media sosial, kalau ada tahanan yang baru datang dimasukkan ke penjara, biasanya dia dipermak oleh itu penjahat-penjahat di penjara. Apalagi dia masih muda, imut-imut lagi. Mungkin itu habis babak belur dia ditinju. Tapi lihat itu, Tuhan ada beserta dengan dia, melindungi dia sehingga dia tidak diapa-apakan oleh tahanan lain.
ada wibawa daripada Tuhan. Jadi itulah yang mari kita perhatikan. Setelah itu kemudian dia dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong. Ingat baik nih saudara sekalian. Dia dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong. Itu juru minuman raja. Kenapa demikian? Supaya dia jangan jadi asisten juru minuman raja dan suruh-suruh cari anggur kemana-mana. Kasihan dia, makin jauh dari istana Firaun. Tetapi 2 tahun kemudian, ingat ini baik-baik, lihat tangan saya, itu 2 tahun kemudian. Tepat pada waktunya. Dulu dia 13 tahun yang lalu, dia mendengarkan suara Tuhan lewat mimpi. Sekarang juga digenapi lewat mimpi, melalui mimpi Firaun. Jadi saudara sekalian, kalau saudara sekarang sedang menantikan jawaban daripada Tuhan, menantikan hidupmu diangkat oleh Tuhan dari keterpurukan, maka mari mulai belajar percaya bahwa Tuhan akan memberkati engkau tepat pada waktunya. Ingat, percaya sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tetapi juga tidak pernah terlambat untuk menolong saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami keyakinan bahwa langkah kami, kalau kami sungguh-sungguh sudah bertobat, lahir baru, lepaskan dari kutuk, langkah hidup kami seburuk apapun, Tuhan dapat ubah supaya kami sampai kepada tujuan-Mu dan mengalami hal-hal luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.